Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, alumni pesantren Gontor yang jadi dokter. Namanya Dr. Tanaim Nawawi, alumni Gontor tahun 2008. Wah, tahun 2008, saya 91. Jauh sekali gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Dr. Tanaim, apa kabar? Waalaikumsalam Ustaz, khair insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dr. Tanaim, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Kita ngobrol mulai dari Gontor dulu deh, Dr. Tanaim. Antum masuk tahun berapa di Gontor itu? Jadi waktu itu masuk Gontor tahun 2002, Ustaz. 2002 ya? Ya. Jadi masuk ke Gontor waktu itu kan sudah ada program Capel, tetapi waktu itu saya nggak masuk program Capel yang di Gontor 2, Ustaz. Waktu itu saya mempersiapkan diri untuk masuk Gontor itu di Pondok Alumni pada saat itu. Nah, di mana itu? Di Pondok Hasan Yamani di Sulawesi. Oh, di Hasan Yamani. Sulselbar ya? Iya, betul, Sat. Betul. Oh, saya pernah kesana itu. Oh ya, Oke, ya. Nah, jadi waktu itu ketika itu Ramadan, saya berangkat dari Makassar ke Pondok. Jadi waktu itu bulan puasa, nyantri di sana, nyantri mukim namanya waktu itu, nyantri mukim. Persiapan masuk Gontor ya. Aslinya mana sih antum, Zat? Makassar, Zat. Asli Makassar. Makassar. 2002 masuk pondok. Dan alhamdulillah waktu itu ujian di Gontor dan lulus di Gontor 2 waktu itu. Oke, ya. Gontor 2 langsung di Gontor pusat. Terus di Gontor 2 sampai kelas berapa? Di Gontor 2 sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Tahun selesai waktu itu nggak sempat masuk ke Gontor pusat lagi, dipindah lagi ke Pondok Gontor 3 Makrifat. Dari Makrifat ya. Terus sampai keliling juga sebenarnya dari Gontor 3 waktu itu sampai kelas 5 dipindah ke Pondok Modern Gontor pusat. Di Gontor pusat kelas 5. Ya, kelas 5. Dan alhamdulillah pada saat pengabdian waktu itu pengabdian di Pondok Modern Gontor 7. Wah, Kendari. Jadi keliling saat ini Gontornya. Beruntung sekali ya. Berapa kampus itu? Gontor 2, Gontor 3, Gontor pusat, terus pengabdian Gontor 7 ya. Kendari ya. Luar biasa. Selesai pengabdian kemana meneruskan? Nah, waktu selesai pengabdian itu sempat ada keinginan sama halnya dengan alumni-alumni yang lain lah pada waktu itu. Yang pasti waktu itu kan keinginan anak pondok waktu itu kalau bukan ini Madinah ke Mesir waktu itu. Sempat mukobalah ke Mesir dan waktu itu ke Madinah juga mukobalahnya saat ambil umroh dulu baru mukobalah di Madinah pada saat itu. Dan waktu itu pulang ke Indonesia sambil menunggu pengumuman. Nah, kebetulan pada saat itu dibuka juga fakultas kedokteran dan atas pertimbangan orang tua dan arahan dari orang tua waktu itu karena kebetulan kata beliau di keluarga itu belum ada, sanak keluarga belum ada yang jadi dokter, jadi disuruh coba-coba waktu itu. Nah, pada saat disuruh coba-coba waktu itu ya saya mengikuti saya sudah mulai mempersiapkan diri tentunya dengan mengikuti les privat waktu itu selama berapa bulan. Kalau nggak salah waktu itu cuman butuh persiapan cuman waktu 2 bulan saat waktu itu. 2 bulan persiapan dan masuk tes di kedokteran dan alhamdulillah dinyatakan lolos waktu itu saat. Dan kemudian pada saat itu muncul juga ada juga pengumuman dari mukobalah dari Mesir waktu itu lulus juga. Jadi waktu itu sama orang tua disuruh dikasih pilihan mau pilih ke sana atau di Indonesia untuk mengambil kedokteran. Waktu itu saya pilih di kedokteran di Makassar karena saya lulusnya di Makassar di Universitas Muslim Indonesia.
Jadi saya pikir karena pertimbangan saya dari kecil sudah jauh dari orang tua, kalau saya pilih ke sana lagi, ke Mesir lagi atau Madinah lagi, otomatis jauh lagi dari keluarga gitu Sat. Jadi saya pertimbangan waktu itu Bismillah tawakal tuh saya lanjut di Makassar aja waktu itu kedokteran gitu Sat. Universitas Muslim Indonesia, UMI ya, Makassar Yes, ya. Berapa tahun kuliah di kedokteran itu? Alhamdulillah karena program kita di sana 5 tahun Sat untuk kuliah, ada namanya Sarjana untuk kedokteran ya, S1-nya. ya kuliahnya 5 tahun, kemudian koas itu 2 tahun Sat. Dan alhamdulillah waktu itu kuliahnya alhamdulillah tepat waktu juga 5 tahun sedikit lah, lebih sedikit, dan koas 2 tahun pas. Jadi alhamdulillah lulus tepat waktu juga pada saat itu Sat. Koas 2 tahun itu ngapain aja sih? Jadi pendidikan di rumah sakit Sat. Jadi selama koas itu yang tadinya di kuliah kita hanya dibekali oleh ilmu, teori dan lain sebagainya. Nah di koas inilah saatnya kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat pada saat kuliah tadi. Artinya sudah bisa menyentuh pasien, tetapi dengan tetap dipantau dan diawasi oleh ada namanya pendamping begitu, mungkin sama dokter-dokter yang lebih senior begitu Sat. Ya. Ada kesulitan nggak kuliah di kedokteran itu? Nah, sedikit saya bercerita, mungkin bukan hanya saya yang mengalami hal kesulitan itu, tetapi mungkin semua alumni, dan tentu alumni yang mengambil jurusan ataupun profesi dokter, mungkin bukan hanya profesi dokter ya, mungkin awal kuliah mungkin adaptasi itu saatnya, mungkin adaptasi yang mungkin belum. Jadi awal masuk kedokteran itu memang agak merasa kesulitan juga Sat, karena pertama kita di Pondok Modern Gontor itu kita artinya kita nggak ada basic artinya basic ke umum begitu Sat, dan tiba-tiba dihadapkan kondisi waktu itu belajar yang kondisi materinya semua umum semua dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah selama berapa semester itu memang menghadapi kesulitan, tetapi setelah mengalami kesulitan itu akan terlewati juga Sat. Artinya akan adaptasi dengan lingkungan yang ada. Karena satu pondok menangnya kita punya kelebihan Sat, yaitu kita mudah menghafal. Karena di pondok sudah dibekali ataupun sering menghafal mutolaah, hadis dan sebagainya. Nah itu juga yang kita terapkan pada saat belajar di kedokteran itu. Karena di kedokteran mungkin lebih banyak menghafalnya Sat begitu. Oh, banyak menghafalnya ya? Ngafalin apa di Ya. kedokteran itu? Ya, kalau di kedokteran ya mungkin bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa kedokteran, anatomi, faal, itu kan harus hafalan semua Sat. Dan teori-teori itu harus kita betul-betul memang harus dihafal dan dipahami. Kalau nggak kita pahami tetapi nggak dihafal ya percuma juga. Jadi harus kedua-duanya, harus dihafal juga, dipahami juga iya Sat. Karena itulah nanti akan kita nanti terapkan dan aplikasikan pada saat di lapangan Sat gitu. Dan ternyata setelah saya diskusi dengan beberapa teman-teman alumni yang profesi dokter juga, ternyata semua sama, ada kendala di situ juga Sat. Adaptasi mungkin di awal-awal. Tapi alhamdulillah setelah melewati beberapa adaptasi itu di semester berikutnya, alhamdulillah semuanya lancar dan alhamdulillah selesai juga tepat waktu pada saat itu. Berapa IPK-nya? Kalau IPK waktu itu alhamdulillah Sat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, pas 3. IPK 3 Sat. Karena kalau kedokteran IPK 3 itu sudah hal yang luar biasa gitu mungkin. Ya. Anak pesantren jadi sebenarnya bisa ya mengikuti Bisa, untuk kuliah di kedokteran. Yang paling penting kita motivasi, yang paling penting yang awal kita harus punya itu motivasi, kemudian yang kedua keinginan yang besar pada saat itu. Apalagi di pondok kita sudah dibekali. Yang pertama kita dibekali di pondok, pertama kita kelas 1 itu kan manjadah wajadah yang paling pertama. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ya. Dan itulah yang kita terapkan dan kita jadi patokan pada saat itu. Jadi memang betul kalau keinginan anak pondok itu awalnya hanya pencapaiannya hanya kalau bukan ustadz, kiai gitu Sat ya. Tetapi
kalau misalkan kita ada keinginan untuk berprofesi atau mengembangkan diri di luar itu, selama kita punya keinginan dan kemauan, insya Allah bisa Sat. Gitu ya. Jadi anak pondok mau masuk apapun bisa insya Allah. Keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat. Setelah itu dan apa? harus yang kedua, man sobaro sopiro, harus sabar. Karena dengan melewati jenjang pendidikan di kedokteran itu nggak sesimpel yang kita bayangkan, agak sulit memang Sat. Dan betul-betul memang kita rasakan memang sangat betul. Tetapi ya itu tadi, dengan man sobaro sopiro, dengan sabar kita menekuni dan menghadapi apa yang ada, ujian-ujian dan lain sebagainya, alhamdulillah terlewati juga Sat. Kerja keras, niat serius dan sabar ya. Ya, begitu Sat mungkin. Nah, Sat, ijazah gimana itu? Ya, Ijazah jadi awal Gontor kan dulu sempat tidak diakui, sekarang muadalah. Nah, itu apa bisa untuk masuk ke kedokteran itu? Terutama nih Sat di Universitas Negeri, apa memungkinkan sekarang ini? Ya, oke. Jadi awal-awal memang saat kita mendaftar, dan bukan hanya kesulitan bagi saya saja pribadi Sat, tetapi mungkin ada di sebagian besar alumni juga merasakan hal yang sama. Jadi sempat saat mendaftar itu memang ijazah kita sempat tidak diterima waktu itu, dengan alasan karena waktu itu yang dicari adalah ujian nasional, sedangkan Gontor tidak memiliki atau tidak mengikuti ujian nasional itu. Jadi waktu itu atas pertimbangan dari panitia dikasih solusi ke Gontor. Jadi waktu itu saya berinisiatif ke Gontor untuk memisahkan antara nilai umum dan nilai-nilai agama, pelajaran agama pada saat itu. Jadi nilai-nilai umum dipisahkan, dijadikan jadi satu dan diakumulasi waktu itu. Dan alhamdulillah saya kembali untuk mendaftar lagi, sudah diterima pada saat itu. Dan memang awal-awal kita mendaftar waktu itu memang semua permasalahan yang dihadapi oleh sekian besar alumni adalah ijazah yang belum diakui secara nasional. Tetapi pada dasarnya, pada intinya itu sudah diakui dan ada memang muncul ada nama Pondok Modern Gontor pada saat di aplikasi itu, karena waktu itu kita mendaftarnya lewat aplikasi dan ada Gontor. Tetapi pada saat di verifikasi berkas, kita terganjalnya di situ Sat, verifikasi berkasnya. Ya. Kalau sekarang Sat gimana? Alhamdulillah kalau sekarang saya rasa mungkin hanya beberapa, mungkin 1-2 lah kendala, tetapi dengan kendala itu Sat, semua pasti ada solusinya ya. Artinya kalau kita mengatakan bahwasanya masalah ijazah apa lain sebagainya, insya Allah setiap masalah itu ada solusi, dan 16 solusinya itu ada gitu, bisa-bisa aja kita lewati. Dan 16 sekarang kalau nggak salah sudah diakui oleh nasional juga gitu. Ini menarik nih. Jadi kalau kita sebagai alumni Gontor nggak usah mikirin kendalanya ya. Jadi kalau iya kalau ada kendala itu pasti ada solusi gitu ya Sat ya. Betul Sat. Ya, jadi nggak anak Gontor khususnya nggak perlu khawatir. Tentu pasti di balik masalah itu pasti ada solusi. Dan itu insya Allah akan diselesaikan juga, dan akan, ya itu tadi, yang penting kita punya modal aja Sat, keinginan yang kuat dan kemauan gitu ya. Yang kedua ya harus sabar menghadapi ujian-ujian ini, dan ujian di awal itu yang verifikasi itu kan salah satu ujian juga kan Sat ya. Jadi harus sabar menghadapi, jangan mudah berputus asa gitu. Sekarang ini alumni Gontor yang sudah jadi dokter, yang masih kuliah ada berapa Dokter Tanim? Saat ini karena kita berdasarkan data Sat, yang kami data saat ini ada sekitar 170-an santri, dan alumni, mayoritas alumni Sat, tetapi sebagian kecil masih pendidikan di kedokteran, dan sebagian besar itu ya sudah berkiprah di masyarakat dan di luar, artinya sudah jadi dokter. Dan saat ini alhamdulillah bukan hanya di dalam negeri saja, artinya di negeri maupun swasta, bahkan kiprah alumni kita yang sekolah di luar negeri pun ada yang sekolah kedokteran di luar negeri, salah satunya di Cina dan di Mesir gitu Sat. Alhamdulillah. Oh, di Mesir ada juga sekolah kedokteran itu? Ada.
Kalau mahasiswa kita, santri kita di Mesir itu alumni ada 17-an, 18-an gitu orang. Kalau di Cina ada satu orang di Cina. Satu orang masih kuliah di Cina? Masih kuliah saat itu. Oh, ya. Oke. Itu tergabung dalam ya, Sat. Tergabung dalam Ikatan Dokter Alumni Pondok Modern Gontor. Oh, IDAGI ya. Dan lebih hebatnya lagi, Sat, ada alumni yang sudah berprofesi dokter, kemudian lanjut lagi pendidikan di TNI. Artinya dia mencalonkan diri untuk menjadi TNI dan alhamdulillah lolos juga. Jadi nanti jadinya dokmil, dokter militer begitu. Oh, dokter militer ya. Ya, pendidikan di kesatuan. Ya. IDAGI ini ya. Perannya apa ini IDAGI ini ke Gontor? Ya, tentu salah satu visi kita ke depan awal dibentuknya IDAGI, kita sudah ada tujuan. Artinya tujuan kita pertama menginisiasi agar supaya alumni-alumni profesi dokter ini tergabung dalam komunitas Ikatan Dokter Alumni. Agar supaya ke depan itu tujuan kita, agar supaya ke depan agar bermanfaat. Pertama khususnya bagi pondok, kemudian yang kedua tentu bagi masyarakat itu sendiri. Apalagi pondok dalam hal ini tentu pasti ke depan akan membutuhkan jaringan-jaringan daripada alumni itu sendiri. Salah satu jejaring yang perlu ini saat ini adalah Gontor sedang ingin membangun fakultas kedokteran di Mantingan Ngawi, dan kedua ingin saat ini rumah sakit, dan saat ini rumah sakitnya sudah berjalan kalau nggak salah, saat ini sudah merekrut pegawai begitu, Sat. Ya, tentu salah satunya yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana alumni ini bisa memberi masukan yang positif untuk pondok. Kemudian kalaupun ada 1, 2, 3 kader dari alumni IDAGI Ikatan Profesi Dokter ini yang bisa membantu pondok dan terjun langsung begitu, Sat, maksudnya. Artinya ke depan kalau misalkan pondok modern menawarkan, ada nggak yang mau jadi dosen di kedokteran? Nah, prioritas utama pondok itu ya menggait alumni-alumni tadi gitu, Sat. Betul ya, begitu. Fakultas Kedokteran Unida dan Rumah Sakit Gontor ya. Kalau menangani COVID ini, ikut terjun juga, Dokter Tanim? Alhamdulillah saat ini saya bertugas di Wisma Atlet sebagai koordinator medical support Ikatan Profesi Dokter Indonesia. Jadi seluruh relawan yang ingin bergabung itu melalui verifikasi dari kami. Dan alhamdulillah saat ini selama setahun sejak awal dimulainya COVID dan sampai saat ini masih terus ikut berkecimpung dalam menangani COVID itu sendiri, di Wisma Atlet. Dokter Tanim, kalau alumni pesantren ya khususnya Gontor, kalau pengen jadi dokter, apa yang harus mereka siapkan? Ya, tentu seperti apa yang saya sampaikan tadi, tentu berbekal kemauan yang kuat tentu. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki, walaupun orang image dokter itu katanya harus orang-orang kaya, artinya tidak mesti harus orang-orang yang berduit saja bisa masuk ke kedokteran. Kita berbekal kemauan saja, kalau kita dibekali dengan kemauan, insya Allah dengan modal itu kita sudah bisa. Adapun untuk finansial dan lain sebagainya, insya Allah pasti adalah. Walaupun itu pun di negeri kan disubsidi, kecuali mungkin di swasta, dan memang harus mempersiapkan itu modal. Tetapi kalau misalkan modal dan sebagainya itu adalah hal yang kesekian kali. Tetapi yang modal pertama yang harus kita persiapkan ya kemauan itu tadi, Sat. Berbekal kemauan yang besar tentu akan sangat memungkinkan begitu. Sat. Baik. Kalau Dokter Tanim itu cita-cita jadi dokter emang mulai kapan itu? Ada cita-cita nggak dulu itu? Agak unik sebenarnya ini, Sat. Saya sebenarnya nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan, nggak pernah terpintar sedikit pun ingin menjadi dokter begitu, Sat. Waktu itu
kemauan saya waktu dari kecil itu masuk pondok, ya alhamdulillah kesampaian masuk Gontor, dan setelah nyantri pondok, ya setelah itu berkeinginan untuk menjadi ustadz, kan begitu hampir semua pemikiran santri ya. Tetapi tidak tahu di tengah jalan tiba-tiba waktu itu orang tua menyarankan untuk masuk kedokteran, dan alhamdulillah mencoba dengan persiapan 2 bulan tadi, alhamdulillah lolos begitu, dan alhamdulillah tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dan saya berpikir begini, jadi setiap santri maupun alumni ya, mau jadi apapun itu, insya Allah pasti akan bisa dengan modal tadi manjada wajadah dan mansobaroh sofiroh tadi, Zat. sangat memang, Zat. Tapi alhamdulillah, Zat ya. Mungkin orang bilang sudah rezekinya ataupun sudah jalannya ya. Jadi ya mau nggak mau kita pun harus menjalaninya gitu ya. Tetapi dengan modal itu tadi, yang penting kita punya keinginan, dan tentu yang saya ingat dari pondok, jangan lupa apa yang kita dapatkan itu bermanfaat juga bagi orang lain. Dan tentu apa yang kita dapatkan, baik itu ilmu, kemudian pendidikan, entah itu di pondok, di kedokteran sendiri, ya minimal harus berbuah keberkahan maupun kebaikan bagi orang lain itu sendiri, Sat. Ya. Baik. Ada pesan buat para santri, para alumni, orang tua deh. Ya, tentu peran orang tua salah satunya sangat besar dalam hal ini, mendukung, memotivasi. Ya tentu sebagai orang tua juga pasti mendoakan anaknya agar menjadi supaya yang terbaik lah begitu, Satya. Dan alumni-alumni yang ingin berkecimpung, bukan hanya entah di dokter aja, dimanapun itu, ya mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang Anda miliki, lakukan apa yang kamu bisa, dilakukan apa yang kita miliki gitu. Potensi yang ada di dalam diri kita dikembangkan sebisa mungkin, begitu, Sat. Lakukan yang kamu bisa, mulai dari apa yang kamu miliki. Bagus sekali. Betul, Sat. Karena tujuan hidup itu adalah berdoa, kemudian ibadah, berharap dan percaya dan tawakal, begitu, Sat ya. Yang tujuan ibadah. Baik, Dr. Tanim, terima kasih banyak ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berkah, bermanfaat ya, mengemban amanah Ikatan Dokter Alumni Gontor Indonesia. Mudah-mudahan selalu maju, bermanfaat untuk pondok, untuk umat, untuk bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sahabat Manjada Wajada. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.